Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4 dalam program Guru Penggerak, yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif dan bagaimana cara menumbuhkan budaya positif nanti akan kita bahas di kesempatan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Masih semangat? Baik, biar tidak ngantuk, saya minta tangan kanan tepuk pundak di sebelahnya. Tepuk pundak sebelahnya. Mendekat. Bu Anti cari pasangan dulu. Ya, silakan Bu Umi, salam dulu. Oh, tepuk. Sambil berkata, Pak. Ikuti saya. Ayo buat bumi, Pak. Bu. Nanti jangan ngantuk ya. Tetap semangat. Sekarang gantian tangan kiri. Pak. Bu. Tolong. Nanti. Serius ya. Oke. Nanti Bapak Ibu, kalau teman di sampingnya ngantuk, silakan bukan dikeplak. Kita yang mau dipelajari budaya positif. Ya, karena memang kita terbiasa seperti itu ya. Ya, mulai sekarang kita tumbuhkan budaya positif di lingkungan kita. Ya, jangan dikeplak, dipijeti. Saya karena dipijeti nanti kan terus jadi lebih semangat. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Capaian umum yang diharapkan tercapai pada kesempatan kali ini yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Murid dan murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru. Monggo Bu Ayu, aturan binara. Untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke, nanti di dalam kita tuntas. Hukuman itu seperti apa? Hukuman yang mendidik itu enak ora atau asli gitu. Yang kedua, tapi lebih banyak yang setuju atau tidak ini hukuman? Setuju dengan hukuman? Oke, semua setuju? Berarti tidak setuju. Lanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Ada yang tidak setuju? Halo? Setuju? Berarti juga setuju. Semua setuju.
Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, semua setuju. Baik. Ini adalah pemahaman awal kita semua. Nanti seperti apa toh sebenarnya? Nah, pembelajaran pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Pada kegiatan kali ini Bapak Ibu saya minta, jadi ada A dan B. Nanti Bapak Ibu berpasangan. Yang satu jadi A, yang satu jadi B. Kemudian ambillah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi silakan ambil secari kertas. Monggo ini bisa ya disobek saja tidak apa-apa. Kemudian tuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Monggo Pak Ranto, tulis sesuatu yang sangat berharga. Silakan. Nggak besar tidak apa-apa. Nah nanti kemudian apa yang jenengan tulis itu jenengan pegang di salah satu tangan panjenengan, kemudian genggam erat-erat sesuatu tersebut yang dituliskan tadi dengan segala daya. Jadi bagaimana Anda mempertahankan apa yang Anda anggap sangat penting. Kemudian tugasnya teman yang B itu nanti mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja supaya si A itu dapat membuka kepalan tangan. Jadi monggo tulis kemudian dipegang. Silakan berpasangan. Paranto siap ya? Paranto yang merayu atau yang memegang kepala? Memegang. Berarti Pak Warto nanti yang berusaha supaya Pak Ranto bicaranya ini dia mau membuka kepala tangannya. Mas Ali sama Suwanti. Dibantu sesuatu benda atau apapun yang berharga bagi jenengan. Sudah ya? Bayu belum ada pasangannya. Oke, monggo sama Bu Anti. Siap ya? Yang sebagai A jawab dulu. Pak Ranto, Bu Anti, Nur. Monggo silakan bisa dengar apa Bu? Oke, berarti B, berarti dengan tugasnya bukan merebut, tapi membujuk. Nah, dengan cara bisa diancam, bisa dihardik, jadi diseneni, merayu, menyuap atau apa saja supaya si A itu membuka kepala tangannya. Monggo, bisa dimulai ya? Monggo, dimulai Bapak Ibu. Silakan dibujuk atau dirayu atau dihardik atau piye. Saya kasih waktu 30 detik. Tuh, bahkan Bu ini mau mengorbankan HP-nya demi kepala tangan.
kira-kira yang memegang kontrol penuh itu siapa? Yang mengepalkan tangan atau yang membujuk? Si A. Kemudian si B bisa tidak mengontrol si A? Bisa tidak? Bisa nyatanya Bisa, karena ada juga yang diberikan. Tapi tetap yang mempunyai kontrol penuh adalah si A. Arep tak kasihkan, ya terserah aku. Mau tidak tak kasihkan, ya terserah. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang. Dan yang punya kontrol penuh adalah diri sendiri. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru menghargai murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Nah, ini perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini tadi sudah kita praktekkan di awal. Yang memiliki kontrol adalah diri sendiri. Stimulus responnya, Bapak Ibu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Nah, kalau teori kontrol atau teori pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku mempunyai tujuan. Jadi mempertahankan kepala tangan itu ya punya tujuan. Itu sangat beragam buatku kok, tidak mungkin tak kasihkan. Punya tujuannya masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi mau tak kasihkan mau tidak, itu tergantung diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau didiskusikan nanti ada pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau di teori pilihan, model berpikir menang dan menang, selalu positif. Disiplin positif, di sini teori kontrol, teori pilihan yang dituliskan oleh Dr. William Glasser, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku mempunyai tujuan. Teori motivasi, jadi motivasinya itu adalah karena mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Contohnya begini, saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu menggunakan helm itu kenapa Bapak Ibu? Karena aturan. Berarti menghindari hukuman. Aku pun tidak ditilang polisi. Mendapatkan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan hadiah ketika melakukan sesuatu. Nah, di sini akan menumbuhkan motivasi ekstrinsik, motivasi yang timbul dari luar, bukan kesadaran. Akan tetapi kalau motivasi intrinsiknya menghargai diri sendiri, nilai kebajikan universal, itu memakai helm itu adalah untuk keselamatan. Timbullah motivasi dari dalam diri. Nilai-nilai kebajikan universalnya adalah keselamatan.
Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita itu menghargai nilai-nilai untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu ketika ada anak yang berbuat salah, orang lain yang berbuat salah, harus dihukum. Dikeplak atau disuruh lari lapangan, spontan saat itu, dimarahi, dihadiri, pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, pemantau dan manajer. Di sini penghukum, pembuat merasa bersalah, ini nanti motivasinya itu adalah hanya untuk menghindari hukuman. Kemudian sebagai teman atau pemantau itu akan motivasinya untuk mendapatkan imbalan. Kalau posisi kontrol sebagai manajer ini untuk menghargai diri sendiri, kemudian menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal, dan nanti kalau di sekolah itu dirumuskan dalam keyakinan kelas yang biasanya kita kenal dengan peraturan kelas. Itu kadang ada kalimat-kalimat yang tidak pas. Dan posisi manajer itu nanti menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Nanti kita bahas di halaman selanjutnya. Realitas kebutuhan kita berbeda, ya, berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, karena sebetulnya kita mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ya, tadi sudah banyak disinggung di pertemuan 1. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi ini 5 kebutuhan kita. Kita butuh bertahan hidup, makan, minum dan sebagainya. Kita butuh penguasaan, penguasaan terhadap diri sendiri, penguasaan terhadap lingkungan. Kasih sayang tentu kita sangat butuh. Kemudian kesenangan, kita butuh kesenangan, hobi dan lain sebagainya. Kebebasan, kita butuh kebebasan, kebebasan dalam berekspresi dan yang lain sebagainya. Tentu setiap perilaku kita itu pasti dasarnya adalah kebutuhan ini. Entah itu bertahan hidup, entah itu butuh penguasaan, butuh kasih sayang, butuh kesenangan atau kebebasan. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin diri itu menggali potensi menuju sebuah tujuan tentang apa yang dia hargai, yaitu tadi tentang keyakinan kelas. Misalkan tidak pakai helm itu ya keyakinannya sesuatu yang dihargai adalah keselamatan, maka tumbuh motivasi dari dalam diri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau ada anak orang yang tidak patuh, berarti dikatakan tidak disiplin. Padahal kalau di sini tidak patuhnya itu pasti punya alasan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau aku disiplin pasti aku tidak nyaman. Aku disiplin berarti aku harus bangun pagi, harus berangkat pagi, sesuatu yang tidak enak. Bukan dengan apa yang kita hargai,
Tapi kalau kita nggak diberi waktu, oh saya itu berangkat pagi karena saya nggak diberi waktu, maka timbullah motivasi dari dalam diri atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi untuk keseluruhan. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap Anda Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Para Mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Peduli, keterangan, kebersihan, komitmen dan lain sebagainya. Keselamatan, jadi kalau tadi menghindari hukuman itu sebetulnya keselamatan saat memakai helm. Toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, pengertian, dan banyak lagi. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Pembelajaran kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Apa restitusi? Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi pakai helm nggak ditilang, itu motivasinya eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi pertanyaannya, ketika menghindari hukuman, itu apa yang akan terjadi ketika tidak melakukannya? Yang tidak pakai helm, maka aku ditilang dapat hukuman. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Aku melakukan ini biar dapat reward, biar dapat sesuatu penghargaan. Itu adalah motivasi eksternal. Monggo Pak Tri, silakan duduk. Motivasi eksternal, jadi tidak tumbuh dari dalam diri. Ketika tidak ada hukuman, ketika tidak ada imbalan, ya tidak termotivasi. Motivasi internal yaitu salah satu tujuan dari disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang yang selamat ketika saya pakai helm. Saya akan menjadi orang yang sehat karena berolahraga. Jadi bukan saya rajin berolahraga supaya tidak sakit, tapi nilai kebajikannya yang diangkat supaya saya menjadi orang yang sehat. Saya ingin menjadi orang yang pandai dengan belajar. Jadi bukan saya belajar supaya tidak bodoh. Seperti itu ya. Nilai-nilai positif yang kita gunakan, yang kita kembangkan dari dalam diri kita. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kadang kita merdeka itu ketika kita tidak diperintah, itu berarti kita merdeka. Tapi ada loh orang-orang yang ketika tidak diperintah itu juga tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain karena sudah terbiasa untuk diperintah. Jadi merdeka itu sebetulnya bukan
karena kita itu terlepas dari perintah. Apa merdeka yang sebenarnya? Yaitu kita cakap dalam buat memerintah diri sendiri. Itulah yang dinamakan kita merdeka. Jadi ketika tidak ada perintah, kita itu cakap, bisa mengatur diri kita sendiri. Itulah yang dinamakan merdeka. Ya, belajar di Wantoro, pemikiran konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Dihukum oleh penghargaan. Ya, tadi kalau mendapatkan penghargaan setuju nih Bapak Ibu di awal. Ternyata di sini loh, kok ada dihukum oleh penghargaan loh? Penghargaan itu kan menyenangkan. Siapa bilang penghargaan itu menyenangkan? Ya mungkin menyenangkan, tapi ternyata ada kelemahan. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain, dari orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon: pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jadi penghargaan itu ada waktunya, tidak terus menerus. Misalkan anak masuk kelas, anak bisa mengerjakan sesuatu, dikasih bintang. Meskipun hanya sekedar bintang dari kertas, itu adalah penghargaan. Akan tetapi ketika di kelasnya Bu Anti misalkan ya, masuk dikasih bintang, bisa mengerjakan kasih bintang, bisa duduk kasih bintang. Ketika Bu Anti tidak masuk dan digantikan oleh Bumi tidak tahu kalau harus memberikan bintang. Yo, anak itu tidak akan duduk gojek terus karena tidak dapat bintang. Itu penghargaan menghukum siapa? Menghukum orang-orang yang tidak mendapatkannya. Wah, sakit hati ya Bu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi dia hanya fokus kepada penghargaan sehingga mengurangi ketepatannya. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi timbul kecemburuan. Wah, dihargai, dapat penghargaan aku itu. Jadi nesunah. Udah aku yang apik, itu yang Bumi ya. Harusnya aku yang lebih baik. Tapi kenapa dia yang dapat penghargaan seperti itu? Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kok sih penghargaan sehingga karyanya itu turun kualitasnya. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, mengurangi motivasi yang tumbuh dari dalam diri. Untuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam pemberian apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi ketika kita memberikan apresiasi kepada anak, kita perlu ingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada murid, semua murid, jadi secara bergantian, semuanya, jadi tidak dipilih-pilih. Beri pengakuan secara konsisten, berkelanjutan, sama, dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Sampai sini Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan atau ditambahkan? Masih semangat ya? Masih semangat. Saya yakin Bapak Ibu motivasinya dari dalam diri semua untuk belajar, untuk lebih hebat. Ya, jadi contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan di sini ada kalimat pembuka, nilai kebajikannya apa, situasinya seperti apa. Jadi contohnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai
menghargai kepedulianmu, nilai kebajikannya adalah peduli. Pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Jadi nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi rasa tanggung jawab akan berber. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, tindakan guru adalah seperti ini. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Hukuman? Bebas kok. Mau hukuman konsekuensi bebas. Hukuman. Saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi hukuman. Tapi yang memberi siapa? Yang itu tindakan. Ini tindakan guru. Jadi guru menyuruh anaknya untuk mencatat 100 kali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini maksudnya murid disuruh untuk melepas sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman? Selanjutnya. Yang pertama betul hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman. Menggantikan konsekuensi, membersihkan tumpahan konsekuensi, melepas sepatu seharian hukuman, dan mengelilingi lapangan basket termasuk konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena di sini ada kesepakatan. Karena terlambat 10 menit. Nah, sebelumnya itu sudah disepakati. Kalau di sini tidak, langsung gurunya meminta. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan baru terjadi. Loro-loro tenan aku, sakit hati aku karena dihukum oleh Pak siapa. Bahkan saya itu masih teringat betul waktu SD itu saya dihukum pakai kemoceng, sulam, dipukulkan ke tangan. Sampai saat ini saya masih ingat dan sakit hati betul. Kalau ketemu sama guru itu, ya. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi harus karena sudah ada kesepakatan harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman itu lama. Jadi waktu saya SD sampai sekarang itu yuk keinget. Tapi kalau konsekuensi itu ya jangka waktunya pendek. Merasa tidak nyamannya itu hanya sebentar. Anak membenci kedisiplinan, saudara disiplin dihukum, jadi dia benci. Anak menghargai disiplin kalau konsekuensi. Hukuman itulah paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk. Konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau dihukum. Terus aku bohong baik supaya tidak dapat hukuman, sembunyikan kesalahannya.
Kalau konsekuensi, anak belajar untuk memenuhi peraturan. Hukuman itu membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan tidak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kalau hukuman dan konsekuensi itu tetap menimbulkan rasa tidak nyaman. Selanjutnya apa? Ini dia. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi tumbuh dari dalam diri mereka itu mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini hukuman itu menunjukkan identitas gagal dan perilaku yang negatif. Kalau konsekuensi di sini menunjukkan identitas sukses dan dia netral. Jadi tidak, setelahnya itu tidak ada kebencian, netral, biasa wae, biasa saja gitu. Kemudian kalau restitusi itu adalah identitas sukses yang menuju pada hal positif. Contohnya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya di restitusi mengeluarkan untuk murid dalam jangka yang panjang. Kalau konsekuensi tadi pendek. Jadi ini dalam hal yang nyaman ya. Kalau hukuman itu tidak nyaman dalam jangka panjang. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman dalam jangka pendek. Restitusi itu nyaman jangka panjang. Korban mendapat keadilan kalau hukuman. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Dan restitusi korban mendapatkan ganti. Dan seterusnya. 9 ciri-ciri restitusi. Ada yang mau disampaikan dulu Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Hukuman dan konsekuensi perbedaannya itu apa kok? Misalnya kita dalam hukuman jadi kesepakatan. Iya. Berarti kan harus ada kesepakatan juga ya, kesepakatan dari awal. Iya ya Mas ya, Pak Yuji, mohon maaf. Saya mau bertanya, tadi ada kata-kata kalau bisa diulang lagi yang slide yang tadi antara konstitusi dan hukuman. Ya itu konsekuensi dan hukuman. Nah itu kan tadi kalau hukuman itu akhirnya kan negatif ya. Terus kalau konsekuensi tadi positif. Padahal hukuman itu juga bisa membuat anak menjadi lebih baik. Dengan hukuman. Yang penting hukuman itu tidak membuat anak menjadi berakibat fatal gitu aja. Hanya intinya itu untuk apa? Agar anak bisa menjadi baik atau lebih disiplin. Memang betul. Hukuman itu bisa menumbuhkan kebaikan. Tapi di sini hukuman itu menumbuhkan kebaikan yang motivasinya itu adalah eksternal. Jadi kalau tidak ada hukuman, dia berlaku sesuka hatinya. Dan motivasi eksternal itu tidak jangka panjang. Mungkin anak ini di sekolah bagus sekali karena takut pada hukuman. Tapi saat di rumah tidak ada aturan dari keluarga, misalkan kan keluarga itu berbeda. Ya sudah di rumah semaunya sendiri. Tapi kalau konsekuensi itu di awal itu disepakati bersama-sama. Sehingga ketika terlambat 10 menit
Berarti kan sudah ada ini, selama 10 menit sudah ada kesepakatan di awal untuk pelajaran fisik. Jadi murid itu sudah sadar, saya terlambat 10 menit, oh kemarin sudah sepakat, sudah langsung melaksanakan lari 2 kali mengelilingi lapangan basket. Dan tidak ada kebencian kepada guru, tapi kalau hukuman tadi menimbulkan kebencian. Yo, aku dihukum karo Pak Ranto sama Pak Ranto untuk lari, untuk membersihkan WC. Ya pasti akan timbul rasa benci, bahkan mungkin dendam. Seperti itu bedanya. Bisa diterima Bu? Nah, intinya saya ambil kesimpulan aja ya. Sebagai itu kalau melakukan apa-apa yang berkota itu konsekuensi saja. Karena apa? Karena lebih tidak menyakiti ke hati anak ya. Ya itu dalam arti, tapi itu intinya gini Mas, apa? Harusnya ada kesepakatan dulu. Kalau kesepakatan bersama, jadi dimusyawarahkan atau disepakati bersama dengan semua warga kita semuanya. Nanti kalau kamu terlambat sedikit, kamu harus begini. Nanti kalau kamu tidak mau mengerjakan, kamu harus begini. Itu disepakati itu biar anak-anak mau menerima keadaan. Nah, itu nanti yang selanjutnya di dalam restitusi itu dinamakan keyakinan kelas. Jadi sesuatu yang kita hargai tadi, sesuatu yang kita hargai. Misalkan kita harus menghargai waktu. Peraturannya kalau hukuman itu harus datang tepat waktu. Kalau di restitusi nanti kita harus menghargai waktu. Saya harus pakai helm, maka di restitusi saya mengutamakan keselamatan. Jadi timbul dari dalam dirinya. Jadi tidak hanya sekedar dikonsekuensi itu. Nanti kita akan terapkan, kita akan pelajari tentang restitusi. Di mana restitusi ini lebih baik daripada konsekuensi. Apakah hukuman dan konsekuensi itu buruk? Tidak juga. Pasti ada hal positif yang bisa diambil. Tapi di sini yang paling baik bisa kita terapkan adalah restitusi. Karena di sini restitusi ini bisa menumbuhkan motivasi intrinsik. Anak-anak tumbuh ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagaimana caranya melakukan restitusi? Selanjutnya nanti kita pelajari. Oke, ini tadi sudah 9 ciri restitusi. Nah, ini bukan untuk menebus kesalahan. Kalau hukuman kan menebus kesalahan, ya toh? Namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kalau hukuman itu termunculnya kadang dendam, punya konflik dengan sesama teman, yang satu dihukum, yang salah itu sudah dihukum masuk penjara, tapi tetap masih ada dendam. Oh, kamu sudah memenjarakan aku. Dan dendam. Restitusi menuntut tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan, bukan sepihak dipaksa. Jadi langsung dipaksa. Lari 100 meter, lari mengelilingi lapangan bola. Itu paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi tuh ada 5 kebutuhan dasar. Jadi restitusi itu untuk mencari anak ini melakukan seperti ini, kebutuhannya apa? Anak itu lari-lari di kelas. Oh ternyata anak itu butuh kesenangan. Anak-anak kok makan di dalam kelas. Oh ternyata dia kelaparan atau merebut bekal ke teman. Motivasinya itu apa? Motivasinya karena dia memenuhi kebutuhan dasar lagi bertahan hidup dengan makan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter yang mau dibentuk fokusnya. Fokus pada solusi bukan pada masalah. Restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika melakukan kesalahan,
Kalau dihukum itu merasa malu, mau kembali ke teman-temannya itu susah, mau kembali ke masyarakat itu susah. Tapi dengan restitusi itu akan kembali pada kelompoknya, pada masyarakat itu dengan senang. Sudah saling menerima. Nah ini apa yang harus kita bangun tadi adalah keyakinan kelas. Mengapa kok harus keyakinan kelas? Kenapa kita sudah punya peraturan kelas? Kenapa harus buat keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tadi ya sudah saya contohkan. Karena apa? Tadi ada jawabannya, karena supaya tidak dihilang. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Karena untuk menjaga kesehatan. Maka di sini keyakinannya yang nomor 1 ini adalah keselamatan, yang nomor 2 adalah kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Di sini kita menghargai waktu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau hanya mengikuti peraturan, itu belum dari dalam dirinya. Nah, di sini dari peraturan kelas kita buat keyakinan kelas, maka akan timbul lingkungan yang positif dan akan terciptalah budaya positif di sekolah. Jadi dimulai dari peraturan kelas yang sudah ada. Peraturan kelas itu kita buat keyakinan kelas. Seperti apa? Datang tidak boleh terlambat. Maka di situ saya menghargai waktu. Tidak boleh tidur di kelas. Saya menghormati orang lain. Kalau tidur di kelas kan berarti tidak menghormati guru dan lain sebagainya. Jadi peraturan yang sudah ada itu nanti kita buat keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa buat keyakinan kelas. Sampai sini Bapak Ibu ada yang perlu disampaikan? Jelas ini? Kita lanjutkan. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Di sini kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini termasuk peraturan atau keyakinan. Menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pelajaran, tertib, ini peraturan. Kesepakatan kelas inilah yang dinamakan keyakinan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini contoh keyakinan kelas. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas A, B, T, dan G. Di sini hormat. Kami yakin bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Di sini dalam rasa hormat ini tampak seperti, jadi ini yang kita harapkan, tampak seperti ini yang dihindarkan. Datang tepat waktu, ya sering terlambat. Menyapa teman, ya acuh tak acuh, dan seterusnya.
Peraturan kelas ini contohnya nih Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas masing-masing peraturan yang sudah ada. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa kira-kira Bapak Ibu? Apakah tanggung jawab, tepat keteraturan, tanggung jawab? Ya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Hidup rukun, menghargai, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa, Mas Tri? Keyakinan kelasnya. Jadi yang nilai-nilai kebajikan tadi, menghargai waktu, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya, kalau kekerasan itu berarti keyakinannya apa? Keselamatan. Jadi supaya selamat. Kalau kekerasan kan tidak selamat. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, berganti atau menunggu giliran, gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor, ketenangan, keselamatan. Ini dia. Yang pertama adalah tanggung jawab. Betul nggih? Dilarang orang lain, menghargai orang lain. Hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinannya adalah menghormati orang lain, komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, juga menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, nanti menghormati orang lain, dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari, keselamatan dan keamanan. Pembelajaran selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar manusia tadi, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Posisi kontrol di sini ya. Posisi kontrol itu ada 5 tadi ya. Di depan sudah saya cuplikan. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum dan pembuat merasa bersalah ini motivasinya adalah menghindari hukuman dan identitas gagal. Kontrol dari luar, motivasi ekstrinsik. Teman dan pemantau itu mengharapkan imbalan, motivasinya ketergantungan terhadap orang lain. Jadi kalau tidak ada guru A, dia tidak akan menerapkan apa yang dia hargai. Identitas keberhasilan atau sukses, tetapi motivasinya itu masih dari luar atau ekstrinsik. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer, itu menghargai diri sendiri, identitas sukses dan kontrol dari dalam diri. Penghukum ini menghadir, menunjuk-nunjuk, kalau kamu menyakiti, menyindir, membuat merasa bersalah, itu berceramah dengan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini, ibu kecewa sama kamu. Jadi anak merasa bersalah. Teman itu berkata dengan ramah, seperti teman itu, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah kamu lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat loh, ibu pernah bantu kamu dulu. Itu adalah pertanyaan sebagai teman. Pemantau itu menghitung dan mengukur, jadi terukur tindakannya. Apa peraturannya? Ditanyakan. Misalkan terlambat, juga kamu terlambat, kamu tahu peraturannya. Ya Pak, saya sudah datang jam 7. Nanti akan timbul solusi-solusi. Tapi tetap motivasinya ini masih dari luar. Kemudian kalau
manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kita kembalikan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ditanyakan, untuk memperbaiki ini apa yang bisa kamu lakukan. Menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaikinya. Jadi kira-kira posisi yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Sekarang sini pernyataan. Siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Ini posisi kontrol mana? Membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sama kamu. Jadi kan anak itu jadi merasa bersalah. Jadi ini dikatakan oleh orang yang mengambil posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini dikatakan oleh posisi kontrol penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ini adalah posisi kontrol yang diambil sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Untuk pemantau, dia diberi penghargaan dengan kesepakatan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi kontrol yang diambil adalah manajer. Kamu selalu yang paling terakhir dalam penghukum. Setelahnya, di manakah kira-kira posisi kontrol yang pernah Bapak Ibu ambil? Apakah di penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Baik di sekolah maupun di rumah. Kebanyakan sebagai teman. Adakah yang sebagai penghukum? Tidak ada ya. Berarti sebagai teman yang sudah posisi Bapak Ibu, posisi kontrol yang sering dilakukan. Ya mungkin kadang sebagai penghukum saya sendiri juga pernah, mungkin ya. Jadi kita semua pernah berada di posisi ini, menghukum, membuat merasa bersalah teman atau pemantau. Tapi untuk yang manajer itu saya sadar betul sebelum mempelajari modul ini, saya itu merasa sangat kok baru kali ini yang belajar. Kenapa tidak dari dulu? Jadi kita harus bergerak antara dari kita peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan, dari pemantau kita bergerak berusaha menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Konsekuensi atau hadiah kita ubah menjadi memperbaikinya. Karena kalau konsekuensi atau hadiah tadi dihukum penghargaan. Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Ini adalah posisi kontrol seorang manajer, itu diambil dari segitiga restitusi ini. Penerapannya yang pertama ketika ada masalah adalah menstabilkan identitas. Dengan pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah menstabilkan identitas, langkah selanjutnya adalah memvalidasi kebutuhan. Apa toh kebutuhannya anak itu, kenapa melakukan hal ini? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan makan itu merebut bekal teman, maka ditanyakan cara apa yang lebih efektif. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kenapa toh melakukan itu.
kita validasi kebutuhannya. Dan yang terakhir, menyampaikan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati tadi di keyakinan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa ke depannya. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik seperti dirimu sendiri? Kemudian validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang mereka ingin penuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk menghadapi, untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Dan keyakinan kelas di sini, anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nilai-nilai kebajikan ini bersama. Guru berkata dalam menanyakan keyakinan kelas, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Selanjutnya adalah contoh kasus. Ini adalah contoh kasus yang pernah saya hadapi. Tetapi yang menerapkan segitiga restitusi itu bukan saya, tapi adalah waktu itu pengacara yang menyelesaikan masalah ini, yaitu saat kakak saya kecelakaan dan yang menabrak itu tidak mau tanggung jawab. Dia pokoknya tidak mau tanggung jawab, dan saya baru sadar ternyata yang diterapkan oleh pengacara itu adalah aplikasi dari segitiga restitusi. Dia menstabilkan identitas. Mas, bukan hanya kamu yang pernah melakukan itu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang, terus kamu harus bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini? Dan akhirnya timbullah motivasi dari dalam diri yang menabrak ini. Jadi ini kakak saya. Ini kakak saya. Dan ini yang menabrak. Ini tidak mau bertanggung jawab. Padahal kakak saya di rumah sakit butuh biaya dan sebagainya. Dia awalnya tidak mau. Dan dia bilang, saya itu tidak punya uang. Saya itu hanya pekerja serabutan, nggak punya uang untuk membantu. Kalau posisi yang diambil itu sebagai penghukum, ya sudahlah, kamu pilih bayar 10 juta atau masuk penjara. Kira-kira apa yang terjadi ketika seperti itu? Mungkin saya tidak dapat, kakak saya tidak dapat bantuan biaya pengobatan 10 juta, dan dia juga dendam kepada keluarga saya. Tapi sangat bagus posisi yang diambil oleh pengacara waktu itu, diambil posisi sebagai manajer, sehingga timbul motivasi dari dalam dirinya. Dia bilang tidak punya uang, tapi dia usahakan. Dan di sini saat proses penulisan surat pernyataan, nah, surat pernyataannya ditulis di sini, dan masalah selesai. Akhirnya pun juga tidak ada dendam di antara keluarga saya dan juga orang yang menabrak ini.
luar biasa. Bahkan waktu mengambil sepeda motor kan ditahan, itu ternyata sepeda motor kakak saya di Sukoharjo yang di Satlantas, terus sepeda kakak saya itu ada yang di Grogol. Waktu itu saya yang datang ke sana dan orangnya juga baik karena sudah dikondisikan sama pengacaranya tadi. Tidak ada sama sekali rasa marah kepada saya, dan saya pun juga tidak merasa marah kepada orang itu karena sudah dikondisikan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer oleh pengacara tadi. Akhirnya dia bawa mobil pick up, sepeda motornya dia naikkan. Loh mas, ini sepeda apa? Iya mas, tak cikukin. Diterke tekan bengkel sampai rumah. Akhirnya pamit, ayo mas mampir dulu, besok kalau lewat sini mampir. Dia pun juga gitu, iya mas, saya ngontrak di utara terminal Sukoharjo, kalau lewat silahkan mampir. Saya bekerja di tukang buat jok, itu loh, buat jok. Nanti kalau butuh silahkan ke tempat saya. Jadi saling apa ya, enak sekali gitu. Akhirnya endingnya itu sangat enak sekali. Kemudian kasus yang kedua, saat kedua anak saya bertengkar berebut mainan. Maaf, yang tadi keyakinan yang ditumbuhkan oleh pengacara tadi, keselamatan. Jadi supaya lebih berhati-hati lagi saat berkendara. Kemudian tanggung jawab, karena dia sudah menabrak, tanggung jawabnya seperti apa, dan saling menghargai satu sama lain. Itu yang ditumbuhkan dari peristiwa itu. Dan selanjutnya saat kedua anak saya bertengkar dan berebut mainan. Di sini maka saya sudah belajar dari posisi kontrol ini. Saya tidak memarahi anak yang satu ini. Kalau dulu biasanya, kamu kenapa terus gede ngalah loh karena gede gitu. Tapi kemudian ketika sudah belajar ini dipraktekkan. Mengapa kamu tidak mau meminjamkan mainan kepada adik? Dia terus menjawab, lah adik kamu merebut kok gini. Dan kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya adik itu berbuat tidak merebut? Saya harus berbagi dan seterusnya. Dan akhirnya jadi rukun lah, dan tidak ada yang merasa bersalah. Kakak pun juga tidak merasa bersalah, karena sebetulnya dia juga punya kebutuhan untuk mempertahankan dirinya. Jadi untuk kesenangannya dengan bermain, kebutuhannya itu ingin terpenuhi dengan bermain, sehingga tidak mau diganggu oleh adiknya. Tapi kemudian di akhir dia bermain bersama itu kan lebih baik, lebih enak, ada temennya. Ini contoh-contoh kasus yang pernah saya hadapi. Mungkin nanti Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal-hal yang semacam ini. Nah, sebelum ke refleksi Bapak Ibu, saya masih ada satu lagi. Ini contoh kasus yang pernah dibahas di kolaborasi supaya lebih memperjelas pemahaman kita. Tampil ya. Itu Bapak Ibu, karena terkendala saya bacakan saja gitu. Saya bacakan. Bisa dibantu Mas? Saya bacakan kasus dan penyelesaiannya sebagai posisi kontrol manager. Supaya tampil. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut
Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali ya. Mendengar itu, Dino pun mengalir cerita dengan kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti selanjutnya bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk, yang awalnya emosi jadi mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Jawab Anto, saya perlu kancing baju saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot 3 begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apa yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, kemudian menjawab, wah, nggak tahu, Bu. Kalian saja kembali mungkin ya. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan sudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana? Jadi memberikan solusi di sini, Ibu Suti. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Sediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti kemudian meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan dong, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui. Dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang mereka sudah bercengkrama dan bersendagurau kembali. Jadi ini posisi manajer. Kalau yang diambil sebagai penghukum, mungkin pulang sekolah itu pas waktu di depan kepala sekolah ya saling memaafkan. Tapi ketika pulang sekolah bisa lagi dilanjutkan yang bertengkar. Kasus 4, kancing baju penyatu persahabatan. Ini posisi kontrol yang diambil tadi adalah posisi kontrol yang dilakukan Bu Suti sebagai manajer, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendorong murid untuk memperbaiki kesalahan. Ibu Suti meminta Dino untuk memikirkan hal lain supaya Dino bisa meredam amarahnya. Kemudian Ibu Suti juga menanyakan tentang keyakinan yang sudah disepakati. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti. Jadi keduanya saling dikuatkan. Bu Suti menstabilkan identitas Dino, yaitu dengan berbuat kesalahan itu manusiawi. Semua manusia itu bersalah. Yang sempurna itu hanya malaikat. Meminta memikirkan cara yang efektif, menyarankan menemui guru tata busana untuk belajar memancing, memasang kancing. Anto dikuatkan dengan diberi pertanyaan, hal apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah seragamnya. Meyakinkan Anto bahwa masalahnya bisa diselesaikan. Tapi kan Anto takut nantinya pulang dimarahi ibu.
Kemudian nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju dari tadi adalah saling menghormati, menghargai antara Anto dan Dino, kemudian pemecahan masalah dan persahabatan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentang disiplin positif. Harapannya nanti sesuai dengan tujuan umum tadi, kita bisa menuju pada pembiasaan positif, lingkungan positif, dan akhirnya nanti adalah disiplin positif di lingkungan sekolah. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, ada yang perlu ditambahkan atau ditanyakan mungkin? Sudah nih Bapak Ibu, berarti siap untuk melakukan aksi sehari-hari nggih? Dari posisi penghukum, konsekuensi apa tadi? Penghukum, kemudian sampai ke manajer. Kita berusaha untuk berada pada posisi kontrol manajer, melaksanakan segitiga restitusi. Kita pasti bisa berkolaborasi bersama untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah kita. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Semangat? Baik, luar biasa. Baik, saya akhiri Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya sendiri dan juga Bapak Ibu guru semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.